Ini yang gue takutkan dari masa depan MCU karena memang saat ini gue baru dapat kabar kalau mereka membatalkan banyak sekali proyek-proyek dari film dan juga series mereka, dan Avengers Doomsday dan juga Secret Wars terancam dibatalkan juga. Simak video ini sampai selesai. Sebenarnya ini datang dari beberapa rumor, tepatnya dari Variety. Ini bukan kalau udah muncul di website dari Variety itu jelas ini bisa dikatakan 80% benar ya. Dimana Marvel menghapus proyek besar yang ada di antara Doomsday dan juga Secret Wars, dan sepanjang 1 tahun itu lu bayangin dari Desember 2026 sampai ke Desember 2027 kita puasa nonton film-film Marvel. Ini benar-benar gawan untuk kita para penggemar yang biasa disuguhkan dengan konten-konten Marvel. Emang iya, selama ini gue bilang bahwa ini Marvel kebanyakan kontennya, tapi nggak juga terlalu sedikit kayak gini gitu. Dan setelah gue baca-baca di artikelnya, katanya Kevin Feige memang sengaja untuk membuat para fans kangen dengan konten-konten Marvel. Tujuannya ke sana untuk merindukan konten Marvel, baru setelah itu muncul nanti Secret Wars, boom, itu akan meledak. Tapi jangan kayak gitu juga, Pel. Minimal satu series atau enggak satu film lah di antara dari Doomsday dan juga Secret Wars. Kalau kayak gini gimana gitu. Dan sebelumnya gue juga dapat kabar dari berita ini kalau Bob Iger juga memaksa Marvel untuk setidaknya rilis lah satu sesuai dengan keinginan kita dah. Tapi akhirnya Bob Iger mengakui bahwa keputusan Kevin Feige itu cukup tepat karena berkaca dari zamannya Bob Chapek gitu. Bob Chapek akhirnya dia menyanggupi bahwa keputusan Kevin Feige tampaknya cukup benar. Ini juga demi untuk masa depan dari MCU, untuk istilah superhero fatigue itu nggak muncul lagi gitu. Dan akhirnya gara-gara memang digaungkan bosan superhero, kita nggak ada konten superhero lagi. Jadi bahaya banget. Ini kita mau bahas apa? Dengan dibatalkannya proyek besar di antara film Doomsday juga Secret Wars ini benar-benar bikin kandas harapan dari penggemar Doctor Strange, khususnya penggemar dari film Doctor Strange yang ketiga, melanjutkan kisah ketika Doctor Strange bertemu dengan Clea, dan Clea membawa Doctor Strange ke Dark Dimension, dan di kadang-kadang dia akan melihat incursion dan sebagainya, akan melalui dunia supernatural yang lebih jauh lagi, dan lagi-lagi kandas. Tadinya kan ya mereka menunjuk Sam Raimi untuk menggarap Doctor Strange yang ketiga ini lagi gitu setelah cukup sukses di Multiverse of Madness. Tapi memang kalau kita pikir-pikir dengan waktu yang kalau mereka rilis di Juli 2027 dan sekarang itu cuma waktu kurang lebih setahun lebih sedikit lah gitu, dan nggak kekejar. Jadi keputusan Marvel untuk puasa dulu untuk memberikan konten di layar lebar untuk para penggemar dari MCU sangat tepat. Tapi tenang, untuk tahun 2026 kita masih bisa menikmati Spider-Man Brand New Day yang juga ada beberapa update di lokasi syuting setelah Tom Holland cedera. Per hari ini itu mereka udah mulai proses syuting lagi, dan di sini udah kelihatan meskipun gua nggak yakin ini adalah Tom Holland dan ini lebih ke body double-nya ataupun stuntman-nya, tapi tetap saja proses syuting dari Brand New Day tetap berlanjut meskipun Tom Holland harus istirahat sejenak, dan dia dikabarkan gegar otaknya pun ternyata hanya gegar otak ringan, dan ini juga hal yang biasa yang terjadi di lokasi syuting untuk film-film action. Dan dia update selanjutnya dengan beberapa bocoran dari Unbox PhD gitu ya, dimana dia sempat melihat Punisher ada di lokasi syuting dari Spider-Man Brand New Day, menandakan bahwa Punisher resmi bergabung di project Brand New Day. Tinggal kita belum melihat Hulk ataupun Bruce Banner di sini ya. Mark Ruffalo gak ada di lokasi syuting, dan juga kemungkinan besar karena memang dia cuman Hulk gitu, bukan cuman ya, tapi lebih banyak mengandalkan CGI, mungkin kebanyakan di dalam ruangan. Tapi meskipun kita tidak melihat kemunculan dari Mark Ruffalo di lokasi syuting, tapi tanda-tanda kemunculan dari Hulk itu udah mulai terlihat di lokasi syuting. Kita sempat melihat dinding yang jebol tuh gede banget, dan di bagian bawahnya itu ada tank yang selalu mengejar si Spider-Man di lokasi syuting. BTS yang kita lihat terguling di depan dari gerbang besar ini. Ini siapa lagi kalau bukan ulah dari Savage Hulk ataupun Hulk yang lagi ngamuk. Kalau bukan Hulk, mungkin ya ini gerbangnya si Mister Negatif ya. Tapi karena memang kondisinya siang, apalagi kalau bukan Hulk ya. Kalau Mister Negatif kan lebih banyak untuk menggunakan kekuatan di malam hari. Jadi sangat mungkin di dalam ini bisa diceritakan ini sebagai klub ataupun markas dari mafia bawahan dari Mister Negatif, ataupun mungkin ini ulah dari Scorpion. Kita lihat aja ke depan gimana, dan intinya yang bisa menjebol ini adalah kalau nggak Rhino, Scorpion, ya Hulk. Dan ini lebih detail ya. Di sini kita melihat ada para tentara yang akan menyerang, dan ini kan belum proses editing ya. Ini ada merah-merah di sampingnya itu tentu saja akan membuat bahwa ini ada gerbang ke suatu tempat, atau mungkin ke multiverse, atau justru gerbang dari Mister Negatif ya. Kita lihat ke depan nih guys. Tapi yang jelas di sini
kalau kita melihat tentara ini tampaknya memang mereka sedang melawan si Hulk ya. Nah, selanjutnya juga ada update dari logo dari Avengers Doomsday, kurang lebih sama ya, ini versi dari beberapa negara, kemungkinan ini kayak Korea, Jepang, ataupun China. Ini adalah beberapa lambang-lambangnya warna hijau dominan kayak ke besi-besi iron-nya. Jadi dengan wajah Iron Man, logonya Iron kayak gini pasti ada beberapa cerita-cerita yang mind blowing dan juga plot twist. Kemudian untuk update di akhir bulan September ini kita juga melihat update dari Russo Brother ternyata sudah mulai menulis skrip untuk Avengers Secret Wars. Artinya dengan proses syuting dari Doomsday yang sudah selesai di beberapa hari yang lalu, mereka sudah mulai praproduksi. Artinya dia sempat untuk nulis skrip dari Secret Wars, apalagi setelah semuanya sudah selesai dijahit, ceritanya sudah jelas, nanti tinggal melanjutkan aja kisah dari Doomsday. Jadi kita nantikan aja. Tapi yang menarik adalah sejauh ini kalau teman-teman pengen lihat kualitas grading dari Doomsday versi Russo Brother, lihatlah post credit scene dari The Fantastic Four First Step. Kita balik lagi, ini dia. Kalau teman-teman bisa lihat, wow, dari landscape-nya, dari warnanya, gradingnya ini guys, bisa gue bilang kalau gradingnya beneran kayak gini, Doomsday, maka ini adalah salah satu film terbaik yang pernah dibikin oleh si Russo Brother di luar MCU juga guys. Karena memang ini salah satu masterpiece sih. Dan di update selanjutnya kayaknya kalian semuanya suka, ini update dari Deadpool, mana dikabarkan kalau Deadpool di fase selanjutnya setelah Multiverse Saga akan membentuk grup mutannya sendiri, entah itu Task Force X ataupun yang lainnya. Jelas dia mengumpulkan banyak mutan dan akan menjadi salah satu film dan juga tokoh utama yang ada di saga selanjutnya, apalagi kalau bukan Mutant Saga. Dan sekarang sampai kita di update terakhir dari MCU di bulan September ini datang dari film Fantastic Four First Step yang ternyata sudah mulai membukukan pendapatan juga keuntungan setelah sekitar sebulan lebih melalak buana di bioskop-bioskop seluruh dunia dengan modal 200 juta dolar. Mereka ternyata mendapatkan pendapatan sebesar 521 juta dolar seluruh dunia, dan ini menjadi pendapatan terbesar dari MCU sepanjang 2025 ini dengan modal 200 juta dolar. Setidaknya untuk BHP ataupun balik modal mereka tuh harus menghasilkan 400 juta dolar, dan ini tak hitung sudah lebih, jadi ada lebihnya sekitar 150 juta dolar untuk mereka sendiri. Selebihnya kan kalau perhitungan bioskop gitu ya, kalau setidaknya modal mereka 200 juta dolar harus menghasilkan 400 juta dolar, sehingga 200 juta dolar itu bisa dibagikan dengan pihak bioskop, merchandise dan sebagainya, orang-orang yang terlibat. Dan udah cuan banget sih Marvel sejauh ini dari film Fantastic Four First Step ini. Dan akhirnya ya ada beberapa proyek MCU yang menghasilkan cuan dan mungkin membuat Disney lebih percaya diri lagi untuk kayak memberikan proyek-proyek baru ke Marvel Studio. Jadi dengan pendapatan ini gue cukup pede bahwa Marvel ke depan lebih berjaya lagi, apalagi mereka fokus ke Doomsday juga Secret Wars, sehingga membatalkan banyak proyek-proyek dari MCU. Proyek terakhirnya misalnya selain itu adalah Spider-Man Brand New Day, kemudian juga Wonder Man versi seriesnya, kemungkinan juga mungkin Marvel Zombie season kedua, ya kita lihat aja di versi seriesnya. Itulah dia update kita terkait dengan MCU di akhir September ini, dan kita syuting ini di tanggal 30 September 2025 dan akan memasuki 1 Oktober. Semoga ada berita-berita terbaru, termasuk juga announcement untuk beberapa cast-cast yang belum di-reveal terkait dengan cast dari film Avengers Doomsday. Untuk mengetahui semua itu, tunggu terus dan juga subscribe channel kita untuk mengetahui apabila ada update dadakan. Kita bisa aja like tengah malam ataupun upload cepat. Jadi pastikan kalian juga nyalakan tombol notifikasi. So, sampai jumpa di video Anda selanjutnya.